Salam Dua Alam. Ini adalah sharing diskusi kami dengan Putri Sekar Tanjung yang kedua. Diharapkan para pendengar bisa mengerti sedikit tambahan cerita sejarah tentang Pulau Madura. Kami mengenal beliau karena beliau adalah penghuni Mirah Delima yang kami miliki. Dan selain komunikasi batin dalam bentuk suara, kami kadang diberikan penampakan peristiwa kejadian pada saat itu. Baiklah, pendengar, kami lanjutkan ceritanya. Sedikit mengingatkan kembali pada bagian 1, sudah saya ceritakan hasil komunikasi batin saya dengan Putri Sekar Tanjung, penghuni Batu Pusaka Mirah Delima. Putri Sekar Tanjung adalah dari seorang raja di dekat Gunung Semeru yang bernama Raja Gilingwesi dari Kerajaan Medang Kawulan. Pada awal mulanya Putri Sekar Tanjung hidup bahagia di dalam kerajaan, tetapi itu semua adalah berubah setelah Putri Sekar Tanjung mengalami mimpi aneh, yaitu pada saat ia sedang berjalan-jalan di taman istana. Seorang diri tiba-tiba bulan purnama itu turun menghampiri dirinya dan masuk ke dalam tubuhnya melalui mulutnya. Setelah mimpi aneh tersebut, perutnya kian hari bertambah besar. Ia hamil secara gaib. Raja Gilingwesi sangat malu dan marah sehingga memerintahkan Patih Prangguling membawa sang putri ke dalam hutan untuk dibunuh dan dipenggal kepalanya. Patih Prangguling tidak berhasil membunuh sang putri karena setiap kerisnya menyentuh leher sang putri, kerisnya terjatuh dan ia sendiri terpental jauh ke belakang. Karena tidak berhasil membunuh sang putri, maka Patih Prangguling membuatkan rakit dari bambu dan meminta Putri Sekar Tanjung untuk meninggalkan pulau tersebut. Selanjutnya dalam komunikasi batin kami dengannya, Putri Sekar Tanjung menceritakan hal berikut. Setelah berhari-hari di atas laut, saat bulan purnama tepat di atas kepala, saya mendengar suara. Saatnya putri melahirkan. Namailah anakmu Raden Segara, karena ia lahir di lautan. Tiba-tiba saja anak itu keluar dari rahim saya, dan proses kelahirannya begitu cepat, tanpa ada tanda-tanda perut terasa mulas, terasa sakit, dan tanpa ada keluar darah sedikit pun. Setelah kelahiran Raden Segara, tampak di atas kiri dan kanan rakit kami ada sinar putih terang benderang yang mengiringi. Masih berhari-hari lagi kami berlayar di atas lautan, dan pada akhirnya dari kejauhan terlihatlah sebuah daratan. Saya merasa senang sekali karena pada akhirnya bisa melihat daratan kembali. Belum lagi rakit mencapai daratan, saya dikagetkan karena tiba-tiba saja Raden Segara lepas dari pangkuan saya dan melompatlah berlari-lari di atas air laut menuju daratan.
dua ekor ular besar dan panjang yang berbentuk seperti naga. Saya lihat dari kejauhan Raden Segara menangkap kedua ekor ular tersebut dan membantingnya ke tanah. Dan, ajaibnya, kedua naga tersebut berubah menjadi dua buah tombak. Dalam penampakan batin kami, tombak itu bergagang pendek. Tetapi apabila dipergunakan oleh Raden Segara, bisa berubah menjadi tombak yang panjang gagangnya dan memiliki kekuatan magis yang luar biasa. Bisa menghancurkan tanpa harus menusukkan. Tetapi sepertinya hanya Raden Segara saja yang bisa mempergunakannya. Karena di tangan Patih Prangguling hanya seperti tombak biasa. Raden Segara pernah diminta Patih Prangguling untuk mencobanya. Ketika diarahkan ke sebuah pohon, nampak seperti sinar keluar dari tombak tersebut dan mengenai pohon besar di depannya yang mengakibatkan pohon tersebut langsung kering dan roboh. Dalam penelusuran spiritual kami, setelah Raden Segara dewasa, beliau meninggalkan ibunya, pergi ke Pulau Jawa membantu Raja Giling Wesi yang sedang berperang. Sang raja tidak mengenal kalau Raden Segara adalah cucunya. Tapi setelah raja tahu bahwa dia cucunya, Raden Segara meninggalkan kerajaan Medang Gamulan. Putri Sekar Tanjung terkejut karena tiba-tiba anaknya pulang. Lalu mereka melakukan mukso. Di tengah proses mukso, itulah Raden Segara menurunkan ilmunya kepada ibunya. Sekian dulu ya ceritanya. Penasaran dengan cerita-cerita pengalaman spiritual kami? Tunggu di episode selanjutnya. Yang tidak kalah menariknya di mana kami dapatkan dari sumbernya langsung. Semoga bermanfaat dan menghibur. Sekali lagi jangan lupa like, komen, dan subscribe YouTube channel kami untuk mendapatkan konten-konten menarik seputar pengalaman-pengalaman spiritual kami agar bisa memberikan semangat bagi kami untuk terus berbagi. Salam selalu sehat.